Saatnya telusuri tempat hits di Korea di segmen Soulgram. Hai, DJ Jisoo. Halo, gimana nih kabarnya? Annyeong. Alhamdulillah baik. Gimana nih hari ini kok fashionnya kayak Korea-Korea gitu ya? Iya. Oh enggak, ini baseball cerita gitu baseball ya? team. Hari ini gue sangat Amerika. Oh. Miguk Saram. Ini New York, sepatu gue LA. Coba lihat. Oh, oke. Kan antara New York dan LA kan jauh. Emang ini New York atasannya, kota New York, LA ke bawah. Iya kan? Tengahnya San Francisco gitu. Iya, tengahnya San Francisco. Rambutnya juga baru nggak sih? Kok jadi ngerosting gua ya? Ini kan kita lagi di segmen Soulgram, bukan Abdigram. Ya, nanti kita bikin segmen Ya khusus kabarnya ya itulah udah tahu sendiri kan ya. Iya. ya. Tambah update gitu kan ya. Ya, karena memang tren fashion di Korea itu selalu cepat ya berganti. Bener. Apalagi sekarang udah musim panas gitu. Jadi bener ngelihat-lihat di toko-toko itu koleksi musim panas sudah baru-baru dan lucu-lucu gitu. Jadi agak tidak kuat iman untuk tidak membeli. Jadi kalau di Korea tuh emang kalau mau ngikutin zaman fashion tuh susah banget ya. Karena tiap tahun tuh berubah gitu kan. Tiap season berubah. Bener. Dan tiap hari tuh kalau gue mau berangkat ke kantor, itu kayak fashion show. Gue kayak, wah orang-orang bajunya bagus-bagus ya. Jadi kita nggak boleh kalah kan. Kita harus mengikuti arus ya. Iya. Kayak di JMB juga hari ini temanya apa ya? Bajunya. Bolong-bolong gitu kan panas ya. Iya, kan panas. Biar apa sih Ada angin udara Angin masuk. sirkulasi ya. Iya. Kalau di Jisoo hari ini tema bajunya apa? Gua nggak pernah berubah tadi. Tetap ya. Yang kayak gini bagus gak sih? Iya. Jadi dia nggak ngikutin tren. Ya karena tapi Sama ngeliat terus. kayak gini iya. Ngeliat kayak gini juga nggak ketinggalan. Sebenarnya Iya. aku juga kalau bisa pingin kayak Gian Palsa atau kayak Steve Jobs, cuman baju sama. Ah, nggak bener-bener. berubah. Mark Zuckerberg juga ya bajunya. Yes. Tapi kalau Mark tuh lihatnya kaos biasa, tapi harganya Kaos oblong kaos biasa. oblong tapi harganya 10 juta ya. Terlihat oblong tapi bukan sembarang oblong. Oke. Oke deh, hari ini kita akan jalan-jalan kemana nih di Jisoo? Apakah akan jalan-jalan ke toko fashion juga kah hari ini? Nah, hari ini kita ke toko fashion. Tadi kan seperti bilang kayak yang orang-orang pinter banget ya, kayak Steve Jobs atau Mark Zuckerberg kan pada pakai baju oblong-oblong. Maksudnya bukan oblong ya, pakai baju yang sama terus kan. Sama, bener-bener. Nah, itu katanya untuk gak mau mikir banyak tentang hal yang menurut dia tuh kurang penting gitu. Oh, mas gua banget tuh. Pakai baju itu. Nggak mau buang energi untuk mikirin hari ini pakai baju apa. Nah, kan kayak gitu kan Bener-bener. banyak kan. Jadi pakai baju yang sama terus. Jadi temanya hari ini kita juga bakal mau ke tempat perkumpulannya orang-orang terpintar di Korea nih. Oh. Ya, sekali-kali Orang-orang kita pintar. ikutlah orang-orang Nah. pinter ya, biar ikut ketularan pinternya. Orang pinter. Dukun gak sih? Enggak. Oh, buat itu pinter yang beda. Ya itu pinter yang beda ya. Ini pinter dalam belajar ya Bener. anggapannya. Nah, ya itu Seoul National University. Oh, SNU yang masuknya susah banget ya. Bener, maksudnya susah banget. Tapi bukan berarti anak-anak SNU semuanya pakai baju yang sama tiap ini enggak ya. Cuman kan itu kan cuman perbandingan ya anggapannya ya. Nah sebenarnya kalau di Korea kan SNU itu sekolah terbagus di Korea dan sekolah nasional juga. Jadi kalau mau masuk tuh susah banget. Kalau di Korea kan emang kayak tujuannya ketika sekolah itu masuk ke kuliah yang bagus kan. Betul. Jadi kalau di Korea tuh bilangnya kalau mau masuk SN itu seperti menangkap bintang yang ada di langit. Sesusah itu lah. Sesusah Wah. itu ya. Oh, mungkin pepatahnya kalau ya. di Indonesia tuh kayak UI-nya Korea kali ya. Bener, tapi aku nggak tahu kalau UI itu pasti masuknya susah ya. Tapi nggak tahu se-Korea atau enggak. Emang kalau di level dunia SNU mungkin bukan yang terbaik ya. Masih ada Harvard, Iyalah, Stanford banyak kayak ya, gitu masih kan. banyak. Tapi masuknya mereka tuh bisa dibilang sesusah itu ya. Yes. Karena kalau dilihat persaingannya ya orang-orang Korea yang anak-anak SMA misalnya, dia tuh dari pagi udah sekolah, pulang sampai jam 10 malam, terus masih belajar lagi, tidur cuma 4 jam, cuma belajar terus sampai mimisen, sampai tiap hari minum Monster Energy atau kopi kayak gitu, masih ada yang nggak semua Nggak keterima. semua keterima. Betul, lewat Suneng itu ya, ujian nasional itu. Sebenarnya ada dua pilihan sih, Kak Halus Sunang. Tapi intinya ya semuanya tuh pada belajar mati-matian dan yang selalu ranking paralel juga belum tentu keterima di Seoul National University. Wow, makanya nggak heran katanya kalau ada anaknya yang lulus, orang tuanya tuh sampai syukuran ya kalau lulus SNU ya. Sebenarnya tergantung orang tuanya juga, jadi pasti membanggakan. Apalagi yang Iya dong, itu menaikkan derajat keluarga loh. Oh. Anak gue masuk SNU, siapa Iya. orang tua yang nggak bangga gitu? apalagi yang orang dari agak kampung gitu ya, agak kampung dan berumur gitu. Oh, itu udah dipasang tuh spanduknya. Iya, Pasang ya. terus ini telepon semua, misalnya aku sama Embi kan kenal, tiba-tiba telepon Embi,
nanya, apa anak saya masuk SNU kayak Wah. gitu. Sebangga itu ya. Nggak Gue ada bikinin apa. spanduk ya. Tapi itu wajar sih, karena memang seperti yang DJ Jisoo bilang, itu ibarat menangkap bintang di langit. Saking susahnya, makanya nggak heran orang tua kita atau keluarga bangga dong, gue Betul. anak gue masuk SNU. Karena perjuangannya sesulit itu. Kata Mamlu Farabi itu masuknya susah, keluarnya susah juga nggak itu DJ? Nah itu di Indonesia doang deh. Kalau keluarnya gampang kok. Nggak, Keluarnya masih gampang kalau di Korea. Keluar itu dalam artian lulus. Maksudnya Iya. lo graduationnya susah nggak? Artinya kayak proses pembelajarannya sesulit itu juga kan? Sebenarnya Kalau setahu gue di Indonesia lebih susah pas keluar. pas keluarnya ya. Iya. Tapi kalau Korea masuknya yang susah loh gitu Pak. Keluarnya gampang, lulusnya gampang gitu. Ya, Iya. kalau soalnya kayak skripsinya tuh setauku untuk S1 ya, itu Indonesia lebih susah, kayak harus lebih teliti. Iya. Betul. Tapi Dan, kalau dan ada yang di Korea ada yang skripsi, ada yang enggak gitu. Kebanyakan sih enggak ya. Enggak ada Oh, skripsi. di kampus gue juga ada pilihan kayak gitu, skripsi dan non skripsi, ada pilihan. tapi Iya. kalau Korea lebih tepatnya masuknya yang susah, kalau yang keluarnya yang susah, yang S2, S3. Heeh. Bener-bener. Karena Kalau di- penelitiannya kalau di mungkin lebih Indonesia kan, rigid ya. kalau gue dengar dari sepupu-sepupu gue tuh kayak skripsinya dipersusah banget gitu. Iya. Jadi mau lulus tuh kayak sampai stres gitu loh. Revisinya hampir 500 kali. Iya, Benar, iya, benar, iya, benar. iya. Revisi. Sampai stres aja gitu, Benar-benar sampai itu mau gue gila pernah gitu. ngerasain itu sih. Oke deh, tapi ngomong-ngomong soal SNU, kita akan ke kampusnya kah atau kemana nih? Nah, hari ini kita nggak akan ke kampusnya. Jadi sebenarnya ada namanya station itu Seoul National University Station. Kita mau lebih bahas tentang di sananya. Oke. Oh, Nah, oke. Jadi sebenarnya di sini ada tempat namanya Saru Sogil ya. Saru Sogil. Charo Sugil. Charo Sugil. Itu tempatnya orang-orang SNU ngumpul dan sebenarnya kan Seoul National University ini juga dekat sama Gangnam. Jadi banyak orang yang kayak tinggal di Seoul National University untuk kerja di Gangnam kayak gitu. Bener-bener. Jadi Saru Sugil ini kayak tempat yang dikunjungin lah anggapannya. Tempat buat ngedate atau Nongkrong, ya malam ngerjain mingguan, tugas. minum-minum santai, itu semuanya bisa. Di Saru Sugil. Heeh. Rata-rata banyak anak SNU ke sana. Iya. Tempatnya juga cukup oke lah. Kita lihat dulu videonya seperti apa. Nah, ini dia. Dan sebenarnya kalau teman-teman misalnya mau ke SNU nih, walaupun ini nama stationnya Seoul National University, teman-teman harus naik bus ya. Karena kalau jalan dari sini jauh banget. Betul-betul. Dan nanjak banget. Oh, untuk nyampe ke sini nyambung bus gitu. Enggak. Kalau ke sini langsung sama stationnya nggak jauh. Untuk ke SNU-nya. SNU-nya. Oh, SNU-nya naik bus. Dan sebenarnya Saru Sugil ini nggak sampai besar banget, cuman satu lurusan panjang gitu, dan di belakang juga ada tempat tinggal. Jadi teman-teman yang pengen sekolah di SNU atau mau kerja di Gangnam, cari rumah di daerah sini juga bisa. Tuh, Kayak karena terbilang kos-kosan murah ya. gitu ya. Terbilang oke lah Affordable. Harganya. comfortable. Tapi masih ada yang lebih murah emang. Ini slow motion Iya, gini ini maksudnya slow apa motion nih? ada kayak video klip gitu ya. Biar kayak sinematik zaman-zaman sekarang gitu kan. Nah, harusnya ini dikasih lagu ini sih, lagu-lagu drakor gitu. Lagu-lagu sedih. Na gitu kan. Nah, soalnya kan di sini kan konsepnya kayak apa ya? Pas sisi ya. Sisi itu kampus couple. Nah, pas kampus couple kan biasanya kan nongkrongnya di sini. Ada flea Wow, market ada beli flea di sini. market. Nah, sekarang udah tua, jadi cuman tinggal kenangan. Jadi kan konsepnya sedih gitu kan. Nah, mengingat mantan-mantan sisi dulu ya. Sisi dulu ya. Nah, Bukan kredit card ya sisinya ya. Jadi kayak sisi ini istilah. pelan-pelan. Kampus couple. Ah, itu apa? Kampus couple, pasangan Pasangan. kampus. Di Iya. kampus, nah. Jadi satu kampus, Satu kampus dan berpacaran. couple. Nah. Oh, iya iya. Kan kalau gitu kan pasti kan kayak kayak rumornya gede gitu kan. Nah, itu saya satu kampus. Ya ini sama ini pacaran kan semua pada tahu lah gitu kan. Bener. Oh, sesempit itu ya. Sempit itu. Jadi di sini juga rumahnya sempit-sempit nih. Jadi kalau teman-teman misalnya anak-anak SNU pacaran ke sini pasti biasanya ketemu teman kayak gitu. Wah, ini kayak gang-gang gitu ya. Jadi kayak lucu-lucu sih. Jadi sebenarnya pas aku dulu tinggal di daerah sini, Oh, pernah tinggal di sini. ya deket sama sini, lebih tepatnya Sinlim sih. Tapi kan ya kurang lebih deket lah anggapannya. Oke. Kan ada kampus couple juga ya anggapannya. Cuman aku kenal dari tempat olahraga. Bentar deh, kenapa pas ada di Jisoo harus di slow mo sih? Ini slow mo Enggak, semua dari sih tadi lebih slow mo. tepatnya. Oh, ini slow motion semua. Dari Emang tadi. sengaja slow mo? Iya. Iya, biar kayak Oh. sinematik gitu kan. Biar pelan-pelan Mengikuti liatnya. zaman. Bener-bener. Oh, mungkin karena ada objek yang bergerak, jadi terlihat banget slow mo-nya ya. Kalau cuma bangunan-bangunan tadi nggak kelihatan. Nah, objeknya Jisup gitu ya. Iya. Oke. Tapi nggak apa-apa sih, lu bisa bikin ini video klip lewat tadi
stok yang tadi. Bener. Dan sebenarnya di sini juga banyak rumah makan enak deh. Dan karena tokonya kecil-kecil, banyak banget rumah makan tuh bangkrut dan muncul baru lah anggapannya. Cepet bangkrut ya. Up to date banget. Jadi teman-teman walaupun satu peta gitu nggak bosen-bosen lah. Dan rumah yang bertahan tuh pastinya yang rumah yang emang terkenal enak anggapannya. Itu biasanya mungkin dia kontraknya habis atau sewanya udah jadi mahal dinaikin, jadi dia tutup diganti yang baru. Bisa juga dan bisa juga karena tidak selaku yang dia pikirkan. Soalnya dulu aku bolak-balik ke Sarusogil ini ya. Sarusogil ini banyak banget yang ganti. Ganti terus muncul lagi, ganti muncul lagi. Cuman ada beberapa rumah terkenal yang tetap lah anggapannya. Ya itulah namanya persaingan di dunia bisnis ya. Bener. Ada Jadi up and downs. kalau teman-teman lihat kan namanya Sarusogil itu karena di Korea kan tulisan Sha-nya itu ya, itu katanya kayak lambang yang ada di SNU, di pintu masuknya SNU. Jadi kalau teman-teman yang udah tahu pintu masuknya SNU ya, itu ada lambang gede banget begitu masuk ada bahasa kapital Koreanya S ya, Sha ya. Iya kayak gini ya. Kayak gini. Kayak Gini, monumennya gini gitu ya, lambang gedung, lambangnya SNU. Iya. Ya, gue pernah Gerbang, lihat di tuh ada gerbangnya. yang foto-foto di situ kalau graduation. Bener-bener, itu kan gede banget. Nah, itu kalau dilihat tuh seperti Sha. Jadi ini namanya Sarusugil, artinya jalannya Sharo kayak gitu. Berbentuk seperti huruf itu. Berbentuk seperti huruf Sha, Sha. kayak gitu. Makanya namanya Sarosugil. Kata Bener. Gita Marinda di Jisup gaya K-drama Korea aja katanya. Oh yang tadi ya, yang slow motion. Kurang lagu ya. Kurang Jadi kalau lagu teman-teman- ya bener. Kurang lagu, kurang hujan, tambah adegan berantem udah. Kenapa harus Aku berantem bisa ya? jelasin semua ini. Ini gak seperti yang kamu kira. Kata Cukup. Mam lu, kalau price-nya ramah anak kampus nggak DJ? Sebenarnya kalau Sarusugil lebih nggak selalu murah sih. Tapi ya juga ada yang kalau tempat minumnya ya masih comfortable. Tapi kalau tempat-tempat rumah makan yang terkenal itu bisa terbilang cukup mahal lah anggapannya. Oh, kurang ini ya. Kurang ramah di Kurang kantong ramah di anak kantong kampus. anak kampus benar-benar. Bisa dibilang karena mungkin kalau anak kampus yang benar-benar susah ya anggapannya ya, yang dompetnya masih tipis itu makan di kampusnya sendiri gitu. Iya, di kantin aja udah. Nah, kantin lebih Gue pernah tepatnya. lihat di YouTube ada mahasiswa Indonesia yang kuliah di SNU. Itu katanya kantinnya di SNU itu cuma 1.000 won. Masih kah 1.000 sampai sekarang masih? Di YouTube-nya. Sebenarnya kalau aku dengar dari teman-temanku Dipukul rata yang untuk di mahasiswa. SNU, mungkin ada banyak kantin kan ya. Karena kalau teman-teman lihat SNU itu gedenya udah nggak masuk akal, udah kayak Disneyland lah. Gede banget ya. Benar-benar. Gede banget. Jadi ya kalau teman-teman dari kampus A ke kampus Z gitu mungkin nggak, kalau jalan itu susah banget lah anggapannya. Harus naik bus anggapannya. Ada bus di dalam kan? Ada. Iya betul. Sama kayak di mana ya? Di UI juga kan gede tuh. Ada shuttle busnya. Jadi Atau ada sepeda. ya kalau disarankan ya dari awal stop di bus stopnya ya deket yang kampus yang kamu tuju lah anggapannya. Segede itu lah anggapannya. Oh jadi mungkin kantinnya beda-beda kantinnya gitu ya? beda-beda. Mungkin kantin S1 kali ya. S2 kan udah ada duit. Bisa alba-alba gitu ya. bisa jadi. We Love Kitty, SNU itu negeri atau swasta? Negeri. Ada nggak sih swasta yang susah masuknya, tapi nggak kalah sama kampus negeri dan kualitasnya juga nggak kalah sama negeri? Banyak. Sky ya. Bener. S-nya kan SNU, K-nya Korea, Y-nya Yonsei. Itu juga susah ya masuknya. Lucunya kan kalau namanya kan yang K itu Korea University. Banyak teman-teman tuh ngira tuh kalau itu sekolah negeri. Tapi sebenarnya Iya itu benar. sekolah swasta. Padahal itu swasta ya. Yang mana? Korea University. Oh, Korea itu swasta. Swasta. Oh, Justru tapi dia masuk di Seoul Sky. National University itu yang negeri. Tuh, tapi karena terkenal dan termasuk susah masuknya, jadi mungkin dibarengin ke Sky ya. Bener. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang pingin sekolah di S nih, Seoul National University, dan kalau udah diterima nih, bisa cari rumah di daerah Seoul University karena walaupun nggak bisa jalan ya, itu ada shuttle bus anggapannya untuk ke Seoul National University-nya. Atau di Naksongdae juga ada. Oke. Atau harus naik bus biasa dan nunggunya juga kan lama ya. Dan untuk jalan tuh sebenarnya
Ya bisa sih, Bisa. Kalau Jisoo pasti jalan sih. cuman dia tuh gunung banget, kayak Bener-bener. nanjak banget gitu. Sengaja itu biar anak-anaknya nggak keluar dari area itu belajar. Kata Nggak bisa. Mamlu Farabi jadi inget drama Sky Castle ya. Itu kan juga apa ya Perjuangan istilahnya? mereka masuk ke Sky Ya, anggapannya. ngambil kata sky-nya dari situ ya. Dan satu lagi kan sebenarnya Seoul National University emang yang paling utama di sini. Tapi ada juga yang di daerah Haewha. Itu bagian jurusan kedokteran. Sama ada rumah sakitnya juga, rumah sakit university yang besar. Jadi kalau teman-teman yang misalnya pengen masuk SNU tapi pengen masuk kedokteran nih, pasti bakal ke kampus yang lain. Kayak Oh, gitu. nggak di situ. Nggak yang di Ya. sini. Tapi masih undernya SNU. Benar. Ya kan biasa kayak gitu Kampus jurusan itu di lain tempat Beda-beda. lain. Iya. ya. Balik lagi masih di Seoulgram, masih bahas tentang Sharosugi. Ya, kalau tadi kita udah lihat di area Sarosugilnya ada gang-gang, banyak kafe-kafe, banyak yang jualan juga ya di sana ya. Ada flea market. Benar. Jadi kalau flea market tuh kayak nggak selalu ada sih. Karena namanya kan flea market kan emang kalau ada yang daftar ya udah flea market. Kalau nggak ada yang daftar Dadakan. ya udah nggak ada kayak gitu kan. Jadi ya kayak berubah-berubah lah. Tapi intinya di sini ya untuk ngedate setengah hari itu pas banget. Dari misalnya datang belanja-belanja lihat flea market terus makan habis itu minum. Soalnya tempat minum juga cukup lengkap lah. Tapi ya misalnya teman-teman yang sekolah SNU harus hati-hati nih ketemu ini dosennya gitu ya. Oh, emang dosen Bener-bener. nongkrong di situ juga ya? Bisa lah, Ya bisa soalnya juga. aku dengar-dengar dulu teman-temanku yang sekolah SNU banyak yang Feshik ya. Feshik itu Makan bareng. makan bareng sama orang kantor atau orang kuliah itu di sana banyak. Apalagi yang S2 kan lab ya. Jadi sama dosen itu lebih kayak nggak cuman guru dosen sama murid tapi lebih kayak orang kerja bareng. Iya, Soalnya kan nge-lab ya nge-lab anggapannya. soalnya. Heeh. Tuh. Jadi seperti atasannya dan bawahannya, anggapannya seperti itu. Makan bareng di situ. Mm-mm. Oke. Nah, dan sebenarnya di sini juga banyak rumah-rumah makan yang terkenal ya. Kan aku bilang kalau rumah makannya itu sering gonta-ganti ya. Tapi ada beberapa rumah yang tetap bertahan lah. Oh, saking Nah, enaknya. Saking enaknya, jadi kan terkenal. Sebenarnya ada beberapa. Contohnya tadi di video juga ada yang rumah kare ya. Itu juga sampai sekarang masih ada. Tapi terakhir aku ke sini tuh lagi renov. Jadi bakal dibuka. Saking ini ya, saking udah dapat penghasilan banyak, jadi direnov lagi, diperbagus Jadi bagus lagi. gitu ya. Bukan tutup karena bangkrut ya. Direnov. Diperluas. Kalau sukses direnov ya. Kalau nggak sukses tutup. Ya direnov juga, direnov dijual ke Dijual ke orang, lain. ya. Karena dia udah banyak duitnya, ngapain gue jalanin bisnis lagi gitu ya. Jadi dijual aja lah. Dijual aja. Buka bisnis yang lain. Soalnya kalau Korea kan misalnya mau bangkrut nih, harus mengembalikan interiornya ke semula. Jadi kan direnov ulang juga. Iya sih ya. Direnov untuk jadi semula kayak gitu. Bener-bener. Wah, sedih ya. Iya, sedih. Udah Sedih capek-capek banget. interior. Itu sedih banget sih Bener-bener. emang. Udah Ya bangkrut. namanya juga bisnis ya, usaha ya. Kadang ada kayak gitu juga. Bener, kan nggak selalu cuman naik saja kan. Pengalaman lah. Heeh. Oke. Seperti saham ya, ada naik turunnya ya anggapannya ya. Baiklah. Oke deh. Nah, terus ini ada rumah makan terkenal nggak di daerah Sarosugil ini? Nah, dan aku di sini juga mau memperkenalkan salah satu rumah makan yang sangat terkenal. Oh, ya. Jadi dari dulu tuh dia selalu antri, gak pernah nggak antri aku ke sana. Oke. Dan aku kan pas ini terakhir ke sini udah agak lama nggak ke sini kan. Aku lihat kok di jalannya udah nggak ada tempatnya nih, masa tutup gitu. Nah, ternyata dia tuh buka baru di sampingnya dengan tempat yang lebih besar. Jadi sebenarnya pas aku Sesukses itu ya. sesukses itu karena selalu antri, gak pernah nggak antri. Jadi kalau aku pertama dulu tinggal di sana itu cuma satu rumah karena terlalu antri di sampingnya tuh bikin basement lagi dan kayak diperluas lagi dan sekarang bener-bener sewa tempat yang lebih gede lagi kayak gitu. Oh, berarti dia pindah dari tempat yang lama ke tempat yang baru, yang lebih luas. Atau tempat lamanya masih running? Nggak, dia tempat nambah? lamanya udah nggak ada. Oh, harusnya dia nggak boleh pindah tempat.
katanya kalau bisnis dia laku di tempat yang lama, rezekinya di situ. Jadi itu tetap di jalan, tapi dia buka cabang lain. Cabang di tempat. Jadi yang pertama kayak gitu, tapi sekarang dua-duanya langsung dipindah ke tempat yang lebih besar lah anggapannya. Tapi tetap rame kok. Ya, tapi gue nggak tahu ini kata orang-orang bisnis kayak gitu. Biasanya bibit awalnya kan di situ, jadi jangan dimatiin bibitnya, tapi buka cabang tempat lain. Ini ilmu dari mana? Nggak, itu bukan ilmu, itu kayak apa ya? Semacam bukan tahayul sih, kayak percaya nggak percaya. Ada Gitu. omongan kayak gitu. Orang-orang bisnis. Bener-bener. Nah, rumah apakah ini? Kita lihat langsung videonya apa. Iya, penasaran nih. Nah, ini rumah tendong nih, tendong. Gue suka tendong. Jadi ini rumah tendong yang aku pernah paling enak lah yang pernah aku makan lah anggapannya. Jadi aku juga emang suka banget sama tendong kan. Jadi pas liburan ke Jepang juga nyobain tendon, dan di Korea juga sering nyobain tendon. Tapi sampai sekarang ini masih paling enak deh kayaknya. Yang ini paling enak. Oh, ini tempat barunya ya, kayak lebih besar ya? Lebih bersih, lebih gede kayak gitu. Wow. Pengen. Dan sebenarnya mungkin kalau dilihat semuanya sama aja ya, tendon kan ya. Mau bentuknya mau sespesial apa gitu sih. kan. Maksudnya udah ada nasi sama gorengan. Gitu. udah ada kayak gambarannya lah pokoknya. Bener-bener. Semua pada kayak gitu. Seperti itu. Terus menurut lo kenapa ini lebih enak daripada restoran lain? Sebenarnya lebih ke rasanya sih. Dari krenyesnya atau rasanya tuh enak banget. Dan sebenarnya aku juga pas nyobain di Jepang ya enak, tendonnya juga enak. Tapi kayak enak ini sedikit lah anggapannya. Justru lebih enak di Korea ya. Padahal ini makanan aslinya asli Jepang. Tingkat micinnya lebih berasa. Soalnya nggak ke micin. Sausnya juga enak kali ya. Sausnya juga enak. Dan kalau teman-teman kesini misalnya kurang saus juga bisa nambah lah bisa anggapannya. nambah. Minta saus lagi kayak gitu. Jadi pengen. Jadi kalau teman-teman penggila tendon haruslah nyoba sekali-sekali kesini. Dan harus lihat waktunya karena kalau terlalu telat bisa sold out. Iya. Karena selalu antri kayak gitu. Hits itu ya. Kata Mamlu Farabi, berarti beneran enak ya DJ kalau gitu. Tapi kadang ya ada juga yang bilang nih, kalau ada tempat makan, kalau pas makan di tempat itu enak, pas dibawa pulang atau dibungkus itu nggak enak. Berarti pakai pesugihan katanya. Di Korea ada pesugihan gitu. Ya itu mah karena udah kan pas udah dingin, itu jadi kurang sebenarnya enak. Logik sih sebenarnya. Tapi itu di Korea juga pada ngomong. Ini kalau bungkus ya, bungkus rasanya segini itu udah termasuk enak banget. Kalau makan di sana pasti lebih enak lagi. Ada yang ngomong gitu. Kan ingat nggak waktu tahun lalu Kohairs tuh pada rekomendasi ke gue mie gacoan. Jadi pas tahun lalu gue ke Indo, gue makan mie gacoan, tapi gue pesen dari ini delivery diantar. Menurut gue sih B aja gitu. Tapi temen gue bilang, lu harus makan di tempatnya. Itu kali ya. Tapi katanya emang gitu sih. Ada yang bilang tuyulnya nggak ini. Jadi nanti gue mau cobain makan di restoran. Sebenarnya apalagi mie. Soalnya kalau mie udah lama kan mengembang ya, ngembang. Dan jelas lebih nggak enak dan gimana ya. Makanan baru keluar itu pasti lebih enak. Lebih fresh gitu ya, fresh mau from the dingin, oven. mau panas, yang begitu baru jadi itu pasti lebih enak. Nah, tapi katanya kalau makanan itu delivery pas kita bungkus itu enak sampai di rumah, berarti emang beneran enak. Kalau beneran dibungkusnya masih nyampe di kita juga enak, berarti itu asli enak, nggak ada apa-apanya, nggak ada pesugihan, nggak ada apanya gitu. Tapi tergantung kayak menunya juga apa sih. Apalagi kayak mie kan kalau udah ngembang pasti rasanya berkurang banget. Terus ini kayak ini gorengan. Kan kalau gorengan kan kalau udah nggak krenyes kan ya rasanya kurang banget. Iya, apa sih namanya tuh, minyaknya udah kayak anyep gitu ya. Apalagi kan kalau udah nggak krenyes kan minyaknya lebih kerasa lah anggapannya. Jadi harus makan di tempat kan ya. Emang kurang lah. Betul. Iya. Kalau mau delivery ya rujak lah, kalau enggak lotek gitu. Hah? Lotek, lu tau lotek nggak? Iya, ada di sini. Brownies. Enggak kalau di Indonesia. Gitu. Oh. Jangan ini pesen yang goreng-gorengan gitu. Bener. Tapi ya sebenarnya masih bisa tetap enak, tapi ya berkurang. Tapi tetap enak kan gitu kan. Nah. Jadi itu tadi tendon ya. Nama rumah makannya apa tadi? Tendon Yotsuya. Tendon Yotsuya. Yotsuya. Di Sharosugil ya. Pasti kalau udah mau makan udah enak nih, pasti nanya dong harganya berapa. Worth it nggak dengan Sekitar harga berapa segitu? nih? Tapi harganya kalau tendon ini emang nggak ada yang murah ya dari awal ya. Dimanapun. Oh gitu. Jadi emang pasti 10.000 ke atas. Tapi tergantung kamu mau tendon yang apa. Kan ada yang super lengkap atau ada yang tendon udang. Tapi
kisaran rata-rata dari 10.000 ya, 12.000 sampai 18.000. Won. Sama aja berarti ya. Berarti Kurang lebih sama aja. sekitar 190.000 rupiah. Ya, 150 lah. kalau yang murah, 18.000. Yang paling murah. Oh, yang paling murah. 18.000 ya mungkin. 150.000 rupiah. Sekitar segitu. Sekitar segitu. Wow. Tapi emang seru dari banget. Tendon sendiri tuh nggak cuma rumah ini ya, kisaran harganya semuanya kayak gitu. Oke. Oke deh. Jadi rekomendasinya restoran ini doang. Sebenarnya ada lagi dari rumah kare dan ada rumah lain-lain juga, ada kayak rumah wine, namanya tapas bar atau apa, aku agak lupa. Tapi yang pokoknya wajib kan teman-teman Wajib ini ya. nggak mungkin makan Iya 3 sih. rumah gitu kan. Bener. Kecuali ini teman-teman YouTuber food blogger gitu. Food blogger. Mukbang gitu ya, langsung di 3 tempat gitu. Hari ini saya akan menghancurkan Syahrul Sogil gitu kan. Dan ada rumah India terkenal juga di sini. Oh, berarti di daerah Syarosuke ini yang lebih terkenal bukan masakan Korea ya, lebih ke luar ya. Iya. Benar. Tapi sebenarnya di Korea sendiri yang rumah makan Korea terkenal itu nggak banyak Iya ya sih, justru iya sih, ya. bener. Justru, Thailand ya gitu ya, ah, Vietnam gitu ya. Rumah Mungkin ini. karena makanan Korea udah bisa Udah dimasak di rumah, bener. jadi Dan udah biasa orang-orang kali ya. iya pengen nyari makanan luar negeri. Jadi biasanya kalau orang Korea ngomong gini, seenak-enaknya lebih enak makanan rumah, ambilnya gitu kan. Iya. Kan kenangan soalnya ya. Bener. Oke deh, seru Oke banget deh. ya udah diajak jalan-jalan ke Syaroshugil di daerah SNU. Tadi juga udah lihat kafe-kafenya, tempat makannya, seru banget. Jadi buat teman-teman Kohayers yang pengen jalan-jalan ke area Syaroshugil, bisa dicek lagi nanti videonya di YouTube ya. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi sama DJ Yusuf di minggu depan. Dadah. Bye.